Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa habibun wa qaliluhu shalawatu rabbi wa salamun alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin, silang salat Isya tarawih semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Salam beriring salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi wa Rasulina Muhammad ibn Abdillah, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah agama ini sehingga sampai kepada kita mana hal-hal yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah dan mana hal-hal yang akan membuat kita terjatuh di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap salawat itu disambungkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas agamanya sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah sifat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ketahui. Namun selayaknya seorang muslim kalau ingin mencintai Allah dengan tulus, dengan keikhlasan dan keimanan, hendaknya ia mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Al-Muhsin, Al-Muhsin yaitu Maha Adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang Maha Adil sehingga tatkala kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kambing pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing yang bertanduk, 2 ekor kambing yang menzolimi kambing yang lainnya saling dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah. Begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surah An-Naba yang terakhir, wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Berkata orang-orang kafir, sekiranya kami dahulu dijadikan tanah saja, sebagaimana hewan-hewan setelah mereka dibalas oleh Allah dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir berharap mereka dijadikan tanah sebagaimana hewan-hewan tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kezaliman yang kita lakukan di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Adil dan Allah akan mengadili kita di dunia dan di akhirat. Sebuah kisah Israiliyat ceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Musa Alaihissalam ingin melihat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Jibril, ya Jibril, aku ingin melihat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Jibril? Engkau tidak akan sanggup melihat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah aku tidak beriman kepada Allah? Aku beriman kepada Allah, tetapi aku ingin melihat keadilan Allah. Maka kemudian Jibril naik ke langit, jumpai Allah dan kemudian turun. Wahai Musa, kalau engkau ingin melihat keadilan Allah, maka tetaplah engkau di sini. Ketika itu di dekat batu di sebuah telaga. Dan engkau harus bersabar melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Musa
terus berdiam diri melihat ke arah telaga tersebut. Kemudian datanglah seorang penunggang kuda. Kemudian penunggang kuda tersebut berhenti di telaga tersebut. Dia minum, tidak terasa jatuhlah kantong uangnya. Sebagaimana orang-orang dahulu membawa sebuah kantong itu berisi uang dan emas. Jatuh, kemudian dia pergi. Tak lama datanglah seorang anak kecil. Sampai di situ dia minum, dia tengok ada kantong uang, diambilnya, lalu dia pergi. Kemudian datanglah seorang yang buta. Dia datang ke situ minum. Kemudian penunggang kuda ini karena sudah jauh, dia merasa sesuatu yang hilang darinya. Ditengoknya kantong uangnya hilang. Tengok kantong uangnya hilang, dia kembali. Dia kembali ke tempat telaga tersebut. Sampai di telaga tersebut, dia tengok ada seorang buta dan dia cari-cari. Kantong uang yang tidak ditemuinya. Kemudian ditemui orang buta tadi. Dia berkata, "Wahai fulan, apakah kau melihat ada di sini kantong yang berisi uang?" Apa kata bapak ini? "Saya buta, saya tidak bisa melihat apa-apa." Namun penunggang kuda ini tidak percaya karena di sekeliling dia tengok tidak ada manusia lain selain engkau. Siapa lagi yang akan mengambil bukan engkau? Terjadi percekcokan, akhirnya penunggang kuda ini membunuh orang buta tadi. Nabi Musa sudah tidak sabar lagi melihat kejadian tersebut. Ya Allah, aku tidak sabar lagi melihat keadilan macam apa ini ya Allah. Kemudian turunlah malaikat Jibril menerangkan kepada Musa, Nabi Musa, "Ya Musa, tahukah engkau kejadian itu sebenarnya seperti apa?" Kemudian malaikat Jibril menceritakan, penunggang kuda ini pernah memperkerjakan bapaknya anak tersebut. Anak yang mendapatkan uang ini, dia mempunyai ayah, dan ayahnya bekerja dengan penunggang kuda ini, dan dia tidak digaji selama bekerja, dan gajinya sama persis dengan uang dia yang hilang tersebut. Uangnya yang jatuh itu sama persis dengan harta bapaknya yang tidak diberikan oleh penunggang kuda ini. Kemudian bagaimana dengan yang buta tadi? Kata Jibril, si buta itu dahulu dia belum buta. Dia pernah bercocok dengan, berkelahi dengan bapaknya anak tersebut, kemudian dia bunuh bapak anak tadi. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak, begitu adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah kembalikan hak anak tadi. Yang seharusnya hak bapaknya dikembalikan oleh Allah kepada anaknya. Dan orang yang buta tadi yang membunuh dikisos dibunuh juga. Ini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang muslim mukmin tersebut, kalau kita benar-benar beriman, kita tidak akan khawatir dengan kehidupan di dunia ini. Orang mau mengambil harta kita ini, Allah Maha Adil, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebuah kisah yang sangat menakjubkan lagi di Arab Saudi. Ini kisah ini nyata dan pernah diterbitkan di media di Arab Saudi. Seorang pemuda yang dia tidak mau menyebutkan namanya di kisah tersebut. Ini kisah yang supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang tinggal. Suatu ketika pemuda ini hidup di dalam kebebasan kehidupan, sehingga dia dengan tetangganya yang wanita itu terjadi hubungan yang akibatnya wanita di tetangganya tadi hamil. Kemudian orang tuanya menyampaikan, bertanya kepada anak-anak, siapa yang hamil ini? Tetangga kita. Bapaknya mendatangi tetangganya tersebut. Engkau harus bertanggung jawab atas apa yang engkau lakukan terhadap anakmu. Apa kata pemuda ini? Saya tidak melakukan apa-apa. Mungkin orang lain atau siapa, atau siapa. Saya tidak pernah melakukannya. Kemudian bapaknya ini dengan hati yang sedih kembali kepada keluarganya. Dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kezaliman yang terjadi kepada dirinya. Tak lama berlangsung, tak lama terjadi kejadian tersebut. Suatu ketika dia pulang, pemuda tadi pulang ke rumahnya. Dia mendapati ibunya menangis dan pingsan. Kemudian bangun, dia tanya, pingsan lagi. Sampai akhirnya ibunya ini berkata,
Apa yang terjadi wahai ibu? Tanyakan pada adikmu. Tanyakan pada adikmu. Kemudian ditanya kepada adikmu, apa yang terjadi sebenarnya? Kemudian kata adiknya, saya hamil. Saya dihamil oleh tetangga sebelah. Saya dihamil oleh tetangga sebelah. Kemudian pemuda ini dengan amarah yang begitu memuncak, dia datangi tetangga tersebut. Apakah benar engkau menghamili adikku? Ya. Jawaban orang tadi sama persis dengan apa yang dia jawab tatkala dia ditanya oleh orang tua wanita yang pernah dihamili. Saya tidak tahu siapa menghamili adikku, dan saya tidak pernah berhubungan dengan adikku. Allah Subhanallah, Allah balas seketika itu. Allah balas apa yang dia kerjakan. Kontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama berselang waktu dia menikah. Ternyata dia mendapati wanita istrinya pun tidak berzina lagi. Dan dia bertanya apa yang terjadi. Ternyata juga istrinya pernah dulu diperkosa oleh orang. Allah balas teror keluarga. Bayangkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang mukmin, orang mukmin yang beriman meyakini apapun yang terjadi, yakinlah Allah adalah Zat yang Maha Adil. Tatkala kita memiliki kekuasaan dan kita melakukan kezaliman terhadap orang yang di bawah kekuasaan kita, ingat Allah Maha Adil dan Allah akan membalas apa yang kita perbuat. Suatu ketika seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menzalimi budak. Kemudian dikira oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya Allah lebih mampu menghukummu ketimbang engkau menghukum budak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah lebih mampu menghukummu ketimbang engkau menghukum budak. Begitu maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keadilan Allah sungguh sangat ditegakkan di dunia dan akhir kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada ini yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi pelajaran bagi saya yang menyampaikan dan kepada kita semua. Saya akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.